Andri dan Pak Rustam duduk minum kopi. Andri tampak bimbang. Pak, ibu tuh makin keras ke Wulan. Saya bingung mau di posisi yang mana. Kamu tuh kepala keluarga. Jangan malah jadi bayang-bayang ibumu terus. Saya takut dianggap durhaka, Pak. Durhaka itu kalau kamu kasar. Tapi kalau kamu adil, itu namanya dewasa. Wulan tuh sabar banget. Wulan sedang menyetrika baju. Sesekali melirik ke jendela. Bu Marni duduk sambil menjahit gorden. Wulan, kamu tahu nggak? Ini gorden kenapa bolong? Mungkin kena setrika waktu kemarin dicuci, Bu. Kena setrika. Kamu pikir gorden ini daging sapi bisa dibakar? Ya, bukan maksudnya. Saya kira... Pantas rumah ini makin sumpek. Gorden aja digoreng. Tapi, Bu, saya waktu nyetrika udah hati-hati banget. Bahkan pakai suhu paling rendah. Hati-hati, tapi tetap bolong. Kayak nyetir pelan tapi nabrak pagar. Mungkin kayaknya udah rapuh, Bu. Udah lama juga kan gordennya? Kalau kamu tahu rapuh, harusnya dirawat lebih. Bukan malah dibikin kayak jendela horor. Saya minta maaf, Bu. Tapi saya udah usaha sebaik mungkin. Usaha nggak cukup kalau hasilnya tetap rusak, Wulan. Di rumah ini, setiap benda punya kenangan, bukan sekedar kain. Kadang, yang sobek bukan cuma kain, tapi juga benang-benang halus antara dua hati yang belum sempat saling memahami. Wulan menatap lubang kecil di gorden. Ia berdiri dan merapikan sisi gorden dengan pelan. Cuma lubang segini bisa bikin perasaan jebol. Bu Marni melirik, tapi enggan menanggapi. Yang sobek itu bisa dijahit. Tapi yang luka butuh waktu pulih. Saya bukan marah karena kainnya sobek, tapi karena ini rumah saya. Dan saya nggak mau malu kalau tetangga lihat. Saya tahu, Bu. Tapi rumah ini kan rumah kita juga. Kalau memang merasa rumah sendiri, kenapa jemuran pakaian dalam dibiarkan di luar? Andri sedang makan, sambil menonton video ojek di HP-nya. Wulan masuk dengan wajah yang masam. Mas, itu gorden yang sobek kok bisa jadi drama 3 babak sih? Mungkin ibu sayang banget sama itu gorden. Udah kayak warisan. Tapi Mas nggak bantu klarifikasi juga. Aku jadi kambing hitam terus. Ya udah, nanti aku yang ngomong ya. Tapi nunggu waktu yang pas. Waktu yang pas itu kapan? Pas kita udah tidur di emperan. Ya, jangan lebay dong. Mas, ini bukan lebay. Ini realita. Tiap hari aku harus tahan napas kalau deket ibu. Aku capek terus-terusan disalahin. Aku tahu, Lan. Tapi ibu itu keras di luar, lembut di dalam. Kalau lembutnya cuma keluar setahun sekali, aku bisa keriput duluan, Mas. Ya udah, besok kita beliin ibu gorden baru ya. Yang lebih cantik, biar hatinya ikut dilembutin. Kalau ganti gorden, bisa ganti hati. Saya mau beliin tiap minggu. Mungkin kalau bisa, rumah ini penuh gorden semua tiap sudut. Minimal 1 gorden untuk perasaan aku juga, Mas. Kamu yang kuat ya, Lan. Aku tahu kamu udah berusaha keras. Aku janji, aku bakal lebih sigap sekarang. Aku gak butuh pembelaan setiap hari. Tapi sesekali, biar aku tahu aku gak sendirian. Di antara wajan dan remote TV, ada pertahanan yang harus dibangun, bukan dengan tembok, tapi dengan keberpihakan. Wulan membuka lemari. Ia mengambil pakaian dalam yang belum sempat dijemur dan ragu menentengnya. Jemur di dalam, basah. Jemur di luar, hatiku yang disiram. Ia memandangi halaman belakang, hening. Pak Rustam datang membawa teh, duduk bersama Bu Marni yang masih menjahit. Itu kain sampai sobek aja kok kayak negara mau perang, Mar. Itu bukan kain biasa. Gorden itu temenin kita dari kontrakan ke rumah ini. Iya, tapi Wulan nggak sengaja kan? Saya cuma pingin dia lebih hati-hati. Biar ngerasa ini rumah juga miliknya. Kalau kamu terus marah, dia malah ngerasa nggak di rumah sendiri. Saya nggak benci dia, Tam. Cuma belum bisa klik aja. Nah, itu tandanya kamu juga harus belajar. Belajar apa? Belajar ngelepas. Anak udah besar, dia punya rumah tangganya sendiri. Kita cuma jadi penonton sekarang. Penonton yang sering pengen ganti alur cerita. Tapi kalau ceritanya bahagia, kenapa harus dirubah? Mungkin saya cemburu, Tam.
Anak kita sekarang punya prioritas baru. Itu tanda dia tumbuh. Dan kita berhasil sebagai orang tua. Humarni memandangi jahitan di tangannya, lalu dia terdiam. Kalau saya minta maaf, masih bisa. Masih, Mar. Asal nggak nunggu semua bener-bener sobek dulu. Cemburu kadang datang bukan karena benci, tapi karena merasa digantikan. Wulan duduk sendiri, memandang potongan gorden di tangannya. Andri pun masuk perlahan. Wulan, aku udah bilang ke ibu kalau kamu gak sengaja. Terus Ya diem aja, tapi gak nyalain kamu lagi. aku capek, Mas. Tapi aku mau tetap di sini. Asal kamu juga berdiri di tengah. Aku di sini, dan mulai sekarang aku bukan cuma jadi penengah, tapi penopang kamu juga. Mas, aku nggak minta banyak. Cuma pengen dianggap ada. Nggak disalahin terus. Dan aku janji, kamu bukan gorden yang bisa disobek sesuka hati. Kamu istriku. Kalau kita kuat bareng, gorden baru nanti bisa jadi awal baru juga. Dan rumah ini jadi tempat yang lebih hangat. Bukan cuma karena matahari, tapi karena kita saling jaga. Terima kasih, Mas. Aku sayang kamu. Aku juga, Wulan. Dan besok kita beli gorden yang warna yang kamu suka ya. Pink. Asal bukan gambar unicorn aja sih. Aku oke. Kadang bukan soal siapa yang salah, tapi siapa yang cukup berani menjahit kembali yang sempat robek dan memutuskan untuk tetap tinggal, meski perasaannya terluka.